Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, ada satu nama yang menggambarkan betapa besar pengorbanan seseorang dalam mencari kebenaran. Ia bukan berasal dari Arab, bukan pula seorang bangsawan Quraisy. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salman adalah bagian dari keluargaku." Siapakah dia? Inilah kisah tentang Salman Al-Farisi, seorang pencari Tuhan sejati, yang perjalanannya menembus ribuan kilometer demi menemukan cahaya iman. Salman Al-Farisi berasal dari kota Isfahan di negeri Persia. Nama aslinya adalah Rouzbeh, namun setelah masuk Islam, ia dikenal dengan nama Salman. Ayahnya adalah seorang bangsawan dan pemuka agama Majusi. Salman tumbuh dalam lingkungan kaya, berpendidikan, dan dihormati. Ia dididik untuk menjadi pendeta Majusi, penyembah api. Namun, dalam hatinya, Salman merasa ada yang kosong. Ia mulai mempertanyakan keyakinannya. Suatu hari, ketika lewat di depan sebuah gereja Nasrani, ia terpesona dengan cara mereka beribadah. Ia merasa agama mereka lebih dekat dengan kebenaran daripada kepercayaan lamanya. Salman diam-diam meninggalkan rumahnya dan bergabung dengan kelompok Nasrani tersebut. Ayahnya marah dan mengurungnya, tapi Salman berhasil melarikan diri. Ia lalu mengikuti para pendeta dari satu kota ke kota lain, dari Syam, Mosul, sampai ke kota Nasyibin, demi menimba ilmu agama yang menurutnya lebih benar. Setiap gurunya sebelum wafat selalu menyarankan untuk berpindah ke tempat lain, hingga akhirnya guru terakhirnya berkata, "Kini tidak ada lagi orang seperti kami yang mengikuti ajaran Isa dengan murni. Tapi akan datang seorang nabi dari tanah Arab. Ia akan berhijrah ke tanah yang diapit dua batu hitam, dan di sana banyak pohon kurma. Nabi itu tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Di bahunya ada tanda kenabian." Maka Salman pun melanjutkan pencariannya. Dalam perjalanan ke tanah Arab, ia ditipu dan dijual sebagai budak, hingga akhirnya menjadi hamba milik seorang Yahudi di Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwaroh. Ketika Salman mendengar kabar bahwa ada seorang pria di Madinah yang mengaku sebagai nabi, ia merasa inilah saatnya. Dengan diam-diam, ia membawa sedekah dan memberikannya kepada nabi. Nabi menolak dan berkata, "Kami tidak memakan sedekah." Beberapa hari kemudian, Salman membawa hadiah, dan Nabi pun menerimanya. Salman pun semakin yakin. Akhirnya, saat ia melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menangis penuh haru. Pencariannya selama puluhan tahun, menempuh ribuan kilometer, melewati pengkhianatan dan penderitaan, akhirnya sampai pada ujungnya. Ia pun masuk Islam dan dimerdekakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman bukan hanya seorang pencari kebenaran, ia juga menjadi sosok penting dalam sejarah Islam. Ketika Perang Khandaq, Perang Parit, terjadi, Salman memberikan ide yang belum dikenal oleh bangsa Arab saat itu, menggali parit di sekeliling kota Madinah untuk mempertahankan diri dari serangan Quraisy. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai usulan itu dan langsung mengamalkannya. Taktik ini berhasil menyelamatkan kaum muslimin. Karena ide cemerlangnya, para sahabat saling mengklaim bahwa Salman dari golongan mereka. Kaum Muhajirin berkata, "Salman dari kami." Kaum Ansyar pun berkata, "Tidak, dia dari kami."
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan, Salman mina ahlul bait. Salman adalah bagian dari keluargaku. Sebuah kehormatan luar biasa yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salman terus berkontribusi dalam dakwah Islam. Ia pernah diangkat menjadi gubernur di Madain oleh Umar bin Khattab, namun tetap hidup sangat sederhana. Ia tidak mau dibayar dari kas negara, dan lebih memilih menganyam daun kurma untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Salman wafat sekitar tahun 35 Hijriah. Banyak ulama berbeda pendapat tentang tempat wafatnya. Ada yang mengatakan di Madain, ada pula di Isfahan. Namun yang pasti, kisah hidupnya menjadi pelajaran tentang keikhlasan, pengorbanan, dan pencarian hakiki terhadap Tuhan. Salman bukan hanya sahabat Nabi. Ia adalah simbol dari cinta kepada kebenaran yang tidak mengenal batas negeri, bahasa, atau budaya. Sahabat, kisah Salman Al-Farisi mengajarkan kita bahwa hidayah adalah anugerah yang sangat mahal. Ia tidak datang begitu saja, tapi harus dicari dengan ketulusan dan pengorbanan. Tidak semua orang lahir dalam lingkungan Islam, tapi setiap orang bisa menjadi kekasih Allah jika benar-benar tulus mencarinya. Seperti Salman, sang pencari Tuhan dari Persia, yang kini namanya harum dalam sejarah Islam, dan dikenang sebagai bagian dari keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah inspiratif dari para sahabat Nabi terus hidup dan tersebar luas. Sampai jumpa di kisah inspiratif sahabat Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.